Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang the market force of supply and demand atau kekuatan pasokan pasar dan permintaan. Nah, di bab ini kami akan memperkenalkan teori pasokan pasar dan permintaan, yang dimana teori ini mempertimbangkan bagaimana pembeli dan penjual berperilaku dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sortani Kristi Purba dengan NIM 20231076. Nah, di bab keempat ini saya akan membahas tentang market and competition. What is market atau apa itu pasar? Pasar adalah sekelompok pembeli dan penjual barang atau jasa tertentu, yang dimana para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan produk dan penjual sebagai sebuah kelompok yang menentukan pasokan produk. Lalu, what is competition? Apa itu competition atau apa itu persaingan? Persaingan adalah kontes antara perusahaan yang berada dalam industri yang serupa yang menyediakan produk atau layanan yang berbeda dalam industri yang serupa, menyediakan produk atau layanan yang serupa, atau menargetkan target pasar yang serupa pula. Sebuah bisnis harus bersaing untuk menambah dan mempertahankan pelanggan, meningkatkan pendapatan, hingga menciptakan inovasi baru yang dapat unggul di sebuah pasar. Lalu bagaimana dengan pasar kompetitif? Pasar kompetitif sendiri merupakan pasar yang terdiri atas banyak sekali pembeli dan penjual, sehingga berpengaruh masing-masing terhadap pasar dan juga harganya sedemikian kecil sehingga dapat diabaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu materi permintaan atau demand. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naufan Nuraribah Pramdani Subroto dengan NIM 20231052. Demand sendiri adalah jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli oleh pembeli. Adapun hal-hal yang menentukan permintaan individu yaitu harga, pendapatan, harga barang yang berkaitan, selera dan ekspektasi. Selanjutnya yaitu schedule permintaan dan kurva permintaan. Yang pertama, schedule permintaan adalah sebuah tabel yang memperlihatkan hubungan antara harga dan barang dengan kuantitas yang diminta. Yang kedua, kurva permintaan. Kurva permintaan adalah sebuah garis berkemiringan ke bawah yang menghubungkan harga kuantitas yang diminta. Selanjutnya yaitu ceteris paribus. Ceteris paribus adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan bahwa semua variabel yang relevan, kecuali variabel-variabel yang sedang dipelajari pada saat tersebut, dianggap konstan. Selanjutnya yaitu permintaan pasar versus permintaan individu. Permintaan pasar adalah penjumlahan dari semua kurva individu untuk sebuah barang atau jasa tertentu. Permintaan pasar tidak hanya bergantung pada harga barang, tetapi juga pendapatan, selera pembeli, ekspektasi pembeli, harga barang yang berkaitan, dan jumlah pembeli. Kurva permintaan pasar menunjukkan bagaimana kuantitas total yang diminta terhadap sebuah barang ketika harga barang tersebut berubah. Yang terakhir yaitu penggeseran kurva permintaan. Setiap perubahan yang meningkatkan kuantitas yang diminta pada setiap harga akan menggeser kurva permintaan ke kanan. Begitupun sebaliknya. Kurva permintaan memperlihatkan apa yang terjadi terhadap kuantitas yang diminta dari sebuah barang ketika harganya berubah, dengan menganggap penentu permintaan lainnya konstan. Oke, materi selanjutnya adalah supply atau penawaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laila Lutfia Chandrawati dengan NIM 20231036. Jadi, supply atau penawaran adalah hubungan antara harga, jumlah produk, dan pasokan dari kacamata pengusaha. Supply adalah jumlah keseluruhan barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai macam tingkat harga. Jika kita berbicara mengenai pengusaha, maka satu hal yang menjadi tujuan utama yaitu memaksimalkan profit dan meminimalkan biaya produksi. Kita akan mengambil contoh produk handphone. Katakanlah suatu produk handphone jenis tertentu memiliki biaya produksi semisal 1 juta rupiah. Nah, ketika handphone tersebut dijual di pasaran dengan harga 1 juta rupiah, maka yang terjadi adalah pengusaha tidak mendapatkan profit.
jika suatu produk tidak memiliki profit yang menarik, maka pengusaha akan berusaha memproduksi seminimal mungkin untuk menghemat biaya produksinya. Selain itu juga, tidak banyak pengusaha yang tertarik untuk bergerak di bidang tersebut. Hasilnya adalah suplai handphone tidak akan banyak. Sebaliknya, jika handphone tersebut dijual di pasaran dengan harga 50 juta rupiah, maka profit yang dihasilkan akan sangat besar. Ketika itu terjadi, maka pengusaha akan berusaha untuk memaksimalkan produksi barangnya agar mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Selain itu, dengan kesempatan profit sebesar itu akan menarik minat pengusaha baru untuk bergerak di bidang tersebut. Hasilnya adalah suplai handphone di pasar akan sangat banyak. Nah, dari penjelasan tersebut, maka terbentuklah kurva suplai seperti ini. Kurva penawaran supply curve adalah grafik hubungan antara harga barang dan jumlah penawaran. Kurva ini dibuat atas dasar data real mengenai hubungan tingkat harga barang dan jumlah penawaran barang tersebut yang dinyatakan dalam daftar penawaran supply atau schedule. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Saputra dengan NIM 20231044. Jadi di sini saya akan membawakan materi mengenai penggabungan penawaran dan permintaan atau biasa disebut sebagai equilibrium. Equilibrium adalah suatu situasi ketika penawaran dan permintaan berada dalam keadaan seimbang. Harga pada saat kedua kurva tersebut saling berpotongan disebut harga equilibrium dan kualitasnya disebut kualitas equilibrium. Pada harga equilibrium, kualitas barang yang ingin dan dapat dibeli pembeli tepat sama dengan kualitas yang ingin dan dapat dijual oleh penjual. Harga equilibrium terkadang disebut sebagai market clearing price karena pada tingkat harga ini setiap orang di pasar telah terpuaskan. Tindakan para pembeli dan penjual biasanya bergerak ke arah keseimbangan penawaran dan permintaan. Jika harga pasar tidak sama dengan harga keseimbangan, maka dapat terjadi surplus atau kekurangan. Surplus adalah suatu keadaan di mana kualitas yang ditawarkan lebih besar daripada kualitas yang diminta. Sedangkan kekurangan storage adalah suatu keadaan di mana kualitas yang diminta lebih besar daripada kualitas yang ditawarkan. Hukum penawaran dan permintaan adalah pernyataan bahwa harga setiap barang menyesuaikan diri untuk membawa penawaran dan permintaan barang tersebut pada keseimbangan. Oke, selanjutnya saya akan membahas materi terakhir yaitu conclusion, how prices allocate resource atau kesimpulan, bagaimana harga dapat mengalokasikan sumber daya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Dani Pedro-Saswarisma dengan NIM 20231016. Nah, langsung saja. Pada bab ini, kita telah menganalisis penawaran dan permintaan dalam satu pasar. Setiap kali Anda pergi ke toko untuk membeli sesuatu, Anda berkontribusi terhadap permintaan barang tersebut. Setiap kali Anda mencari pekerjaan, Anda berkontribusi pada pasokan tenaga kerja jasa. Karena penawaran dan permintaan adalah fenomena ekonomi yang meresap, model penawaran dan permintaan adalah alat yang ampuh untuk analisis. Dalam sistem ekonomi manapun, sumber daya yang langka harus dialokasikan di antara berbagai penggunaan yang saling bersaing. Ekonomi pasar memanfaatkan kekuatan penawaran dan permintaan untuk mencapai tujuan tersebut. Penawaran dan permintaan bersama-sama menentukan harga berbagai barang dan jasa dalam perekonomian. Perlu diingat, harga pada dasarnya adalah sinyal yang memandu alokasi sumber daya. Demikian pula, harga itu menentukan siapa yang memproduksi setiap barang dan berapa banyak yang diproduksi. Sebagai contoh, pertimbangan pertanian. Karena kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, maka sangat penting bagi sebagian orang untuk bekerja pertanian. Apa yang menentukan siapa yang menjadi petani dan siapa yang bukan? Dalam masyarakat yang bebas, tidak ada yang memadai. Dalam masyarakat yang bebas, tidak ada badan perencanaan pemerintah yang membuat keputusan ini dan memastikan pasokan makanan yang memadai. Sebaliknya, alokasi pekerja untuk pertanian didasarkan pada keputusan pekerjaan dari jutaan pekerja. Setiap desentralisasi ini bekerja dengan baik karena keputusan-keputusan ini bergantung pada harga. Apa yang mencegah pengambilan keputusan terdesentralisasi agar tidak merosot sebagai kacauan? Apa yang mengkoordinasikan tindakan dari jutaan orang dengan berbagai kemampuan dan keinginan mereka? Apa yang memastikan bahwa apa yang diperlukan benar-benar dilakukan? Jawaban singkatnya adalah harga. Jadi, dalam ekonomi pasar,
Harga adalah sinyal yang memandu keputusan ekonomi dan dengan demikian mengalokasikan sumber daya yang langka. Untuk setiap barang dalam perekonomian, harga memastikan bahwa penawaran dan permintaan seimbang. Harga keseimbangan tersebut menentukan berapa banyak barang yang dipilih pembeli untuk dikonsumsi dan berapa banyak yang dipilih penjual untuk diproduksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.